Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan. Ini nih contoh septic yang dikasih nyawa yang kayak begini nih. Waktu pembagian otak di absen. Sayangnya gue diblok nih sama si kantong kresek ini. Jadi gue nggak bisa mention dia di caption. Saya seorang muslim dan kedatangan Sri Paus buat saya itu menyejukkan, rajut tali persaudaraan. Dia bilang dia resah atas kedatangan Sri Paus itu karena iman dia setipis sempak rombeng. Orang-orang kayak gini nih yang kalau bulan puasa lihat warteg buka jam 12 siang bisa batal puasa dia. Islam itu rusak akibat banyak manusia jahil bodoh kayak gini jadi ustadz. Padahal sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengajarkan barang siapa yang bukan saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Di sempak rombeng ini ilmunya nggak nyampe ke situ. Itulah akibat jahil dan bodoh. Itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan. Oke, nah itu dia teman-temannya bagaimana sebuah respon ya dari seorang Mas Permadi Arya terhadap video yang dibagikan oleh Ustadz Alfian Tanjung di channel YouTube-nya, dan di sini kita mendengarkan bersama bagaimana sebuah tanggapan dari Mas Permadi Arya. Dikatakan di sini ada caption, saya akan bacakan. Nah, ini contoh septic tank dikasih nyawa waktu pembagian otak dia absen. Sayang gua diblok sama nih kantong kresek jadi nggak bisa mention dia di caption. Oke, oh gitu ya. Jadi sampai juga di blog ya Mas Permadi Arya sama Ustadz satu ini teman-teman ya. Ya, oke. Lalu dikatakan oleh Mas Permadi Arya, dan kedatangan Sri Paus buat saya itu menyejukkan, rajut tali persaudaraan. Dia bilang dia resah atas kedatangan Sri Paus itu karena iman dia setipis sempak rombeng, teman-temannya. Itu disampaikan ya oleh Mas Permadi Arya ya. Padahal sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya pernah mengajarkan barang siapa yang bukan saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Si sempak rombeng ini ilmu Islamnya masih cetek, belum sampai situ. Itulah akibat jahil dan bodoh. Ya, memang lagi-lagi kita melihat di sini ya teman-temannya, orang-orang yang tidak senang dengan kedatangan dari Paus Fransiskus ya ke Indonesia, yang adalah merupakan petinggi dari Gereja Katolik dunia dan juga sebagai kepala negara Vatikan ya, yang dimana dia berkunjung ke Indonesia, dan kita boleh menyaksikan bersama kemarin Kamis 5 September 2024 mereka mengadakan ibadah misa di Gelora Bung Karno, Jakarta ya, dan ini langsung dipimpin oleh Pak Paus Fransiskus ya teman-teman ya. Oke, dan kita akan coba memberikan nanti komentar-komentar kita, namun sebelumnya di sini teman-teman saya akan bacakan terlebih dahulu beberapa komentar yang ada. Ada dari Raratu 23, aku muslim melihat Paus Fransiskus datang ke Indonesia kemarin, rasanya senang banget karena pemimpin Katolik tertinggi bisa datang ke Indonesia untuk memberkati saudara Kristen yang menunggu kedatangan beliau. Ya. Oke, ini kesaksian dari saudara kita muslim juga teman-teman ya. Lalu berikutnya ada dari Rizky yang jadi pertanyaan, dia belajar agama di mana? Saya muslim NU, malah senang lihat Paus di Indonesia, ngikutin terus kegiatannya dari awal mendarat, tapi cuman di live streaming YouTube sih. Oke, nah ini dia Ustadz Alfian Tanjung ya. Anda benci, Anda nggak senang dengan kedatangan dari seorang Sri Paus Fransiskus ke Indonesia, tapi ini juga saudara kita dari Muslim NU namanya Rizky, dia malah senang banget ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia, sampai dia juga mengikuti kegiatan Paus Fransiskus ini selama di Indonesia, tapi memang tidak secara langsung, hanya lewat live streaming di YouTube aja. Ya kan, Anda gimana sih? Oke ya. Lalu berikutnya ada dari Vivian Lirski ya. Saya muslim tapi kok saya malu dia ucap seperti itu. Apa susahnya jaga kerukunan dan toleransi sih? Yang membuat keresahan itu di sebelah mana? Imam Besar Istiqlal saja menyambut dengan damai. Nah itu dia teman-teman. Memang bukan hanya Ustadz Alfian Tanjung sih teman-teman ya. Kita melihat juga dari awal Egid Sujana bersama dengan rekan-rekannya, dan juga ada beberapa teman-teman yang lain ya yang memang tidak senang dengan kedatangan Sri Paus Fransiskus, apalagi misa yang mereka adakan di Gelora Bung Karno itu teman-temannya disiarkan di televisi nasional dan itu tidak putus, sehingga acara atau azan yang seharusnya juga
disiarkan secara audiovisual, ya itu hanya diganti dalam bentuk running text saja, dan banyak yang melakukan komplain akan hal ini, ya kan. Padahal misa yang dipimpin oleh Paus Fransiskus ini hanya mungkin diadakan sekali dalam 10 tahun atau berapalah itu, sedangkan azan itu kan setiap sore hari. Nah artinya kan udah nggak apa-apa, sabar aja dulu, kasih waktu untuk saudara kita umat Katolik untuk melakukan ibadah misanya ya teman-teman ya. Oke, lalu berikutnya ada komentar dari Maulana Rizal 182, safety tank bernyawa. Saya muslim malah ngikut terus berita paus selama di Indonesia, senang aja lihatnya. Bisa sangat sederhana seperti itu malah harus menjadi contoh bagi kita semua. Nah kalau si Alfian Tanjung ya ini sih bukan contoh ya. Nah, nggak bisa diteladani teman-temannya, dia seperti mengumbar kebencian ya. Lalu berikutnya ada dari NJ Diabedila Tering ya. Ibu-ibu hamil muda sini kumpul, kita muntah rame-rame. Lumayan nih ada kantong kresek. Woi, jangan, kasihan tuh Pak Ustadz ya. Oke, lalu berikutnya ada dari El Casya, tipe orang ini nih yang merusak image Islam. Lalu dari Apri Supriyono, ternyata ada yang safety tank bernyawa. Itu sih dari Mas Permadi Arya teman-teman. Lalu dari Pemunim, kami umat muslim malu dengan yang diutarakan manusia ini. Oh, kenapa malu? Oke, ya itulah tabiat mereka teman-teman ya. Lalu berikutnya dari Maiti Aindi Sari ya. Gue muslim, gue aja senang ngelihat paus, malah gue terharu ngelihat dia ngusap orang hamil, anak kecil. Nggak ada bahasa-bahasa kompor keluar dari mulutnya paus. Ya memang Katolik dan Kristen itu nggak pernah diajarkan untuk menyampaikan sesuatu itu dengan kata-kata kotor atau dengan kata-kata memaki dan sebagainya, ya kan? Kita menyampaikan dengan penuh kasih. Ya, lalu berikutnya ada juga dari Don Mandias ya. Saya muslim dan kedatangan Sri Paus sangat menyejukkan karena kesan dan pesan-pesan perdamaian dan cinta kasih ya. Permadi Aktivis 2, siapapun yang mendatangi kita dengan damai dan persahabatan walaupun berbeda keyakinan akan sangat indah. Imam Masjid Istiqlal, bagi kaum intoleran yang mabuk agama dianggap kebablasan, padahal beliau berilmu tinggi dan benar-benar rendah hati dengan menunjukkan persahabatan yang saling menghargai, ya kan? Lalu berikutnya ada dari Ruby Kong ya, justru Anda yang meresahkan ya, penasaran Islamnya Islam apa ya, Islamnya Islam apa ya orang ini, gue Islam tapi buat gue Pop Fransiskus Permadi Aktivis 2. Oke. Nah, kalau saya simpulkan di komentar-komentar yang saya bacakan di sini dengan apa yang dibagikan oleh Mas Permadi Arya ya, video dari Ustadz Alfian Tanjung ini ya, sepertinya mereka malah ya kontra ya, atau tidak setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh seorang Ustadz Alfian Tanjung. Bahkan mereka juga seakan-akan ya ingin ya mempermalukan ya seorang Ustadz ini, karena mereka bilang kami muslim tapi kami kok malah senang aja, sedangkan Ustadz satu ini dia malah nggak senang, sampai dia bilang ya, dan sampai dia minta juga kalau boleh Paus Fransiskus itu dideportasi saja teman-teman. Bayangkan ya kan. Nah jadi saya pikir inilah orang-orang yang seharusnya harus lebih cerdas lagi. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta Ijil Habagib, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama melihat ya, mendengar dan menonton video tersebut? Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Nah itu dia saudara ya, ada banyak sekali di bangsa dan negara kita orang-orang yang mabuk agama. Ternyata saudara, orang yang mabuk agama itu lebih parah dengan orang yang mabuk tua. Lebih parah dengan orang yang mabuk tua kalau mabuk agama. Mabuk agama itu parah banget saudara. Ya, mabuk agama itu lebih parah bila dibandingkan dengan orang yang mabuk tua. Kalau mabuk agama saudara itu memprovokasi banyak orang. Memprovokasi banyak orang. Dan orang itu tidak akan tenang, tidak akan damai, tidak akan sukacita bila belum membuat kerusuhan. Dan kita juga bersyukur di bangsa dan negara kita ada banyak sekali juga orang-orang yang waras sekarang.
Ya, di zaman internet ini banyak orang yang sudah waras, sekalipun sangat banyak orang yang mabuk agama. Nah, kenapa bisa seperti itu, saudara? Itu dikarenakan orang itu hanya tinggal di dalam lingkup agama, tidak pernah keluar dari ruang lingkup agama. Jadi dia hanya bisa mengasihi orang yang satu agama dengannya. Itu pun yang satu pemahaman. Kalaupun satu agama tetapi tidak sepemahaman, nah ini juga repot, saudara. Ya makanya saya bilang tadi, dikarenakan orang itu mabuk dengan agama, maka segala sesuatu, segala hal akan dilakukan oleh orang tersebut. Sampai-sampai ada orang yang menuduh dengan hadirnya Bapak Paus Fransiskus ke bangsa dan negara kita, ke bangsa ini, itu punya misi terselubung untuk mengkristenkan. Padahal Bapak Paus Fransiskus tidak pernah mengajak orang untuk masuk Kristen, atau tidak pernah mengkatolikkan siapapun. Tidak pernah. Ya, belum pernah kita mendengar dari khotbah-khotbahnya Bapak Paus Fransiskus mengajak orang supaya orang jadi Katolik semuanya, mengajak orang supaya orang jadi Kristen semuanya, mengajak orang supaya orang menjadi pengikut Kristus semuanya. Tidak ada. Ya, tetapi kita bisa melihat Bapak Paus begitu lembut, begitu luar biasa beliau. Begitu hati kita damai ketika melihat Bapak Paus Fransiskus. Kenapa? Karena tidak mencerminkan kebencian di dalam raut wajahnya Bapak Paus Fransiskus. Makanya setiap orang yang memandang Bapak Paus itu ada kedamaian, saudaraku. Ada sukacita. Ya. Nah itu dia, saudara. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat satu firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Ya. Rasul Yohanes dengan begitu gamblang menulis, marilah kita saling mengasihi. Nah ini ajak Rasul Yohanes kepada kita semuanya, dan kepada orang-orang pada zaman itu, dan kepada kita semua pada tahun 2024 ini. Marilah kita saling mengasihi. Kenapa kita harus saling mengasihi? Sebab kasih itu berasal dari Elohim. Kasih itu berasal dari Tuhan. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Orang yang saling mengasihi, orang yang mengasihi itu lahir dari Tuhan dan sumbernya dari Tuhan. Makanya Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia. Kalau kasih itu bukan sumber dari Tuhan, kasih hanya kasih yang sebagaimana yang sering kita lihat di media sosial, ya, itu bukan kasih dari Tuhan, kasih dari dunia. Kalau kasih dari dunia Bapak Ibu, atau kasih dari agama, maka orang itu mengasihi antar umat beragama. Mengasihi yang seagama dengannya. Bila kasih itu dari agama. Tetapi bila kasih itu dari Tuhan, nah Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita mengasihi kepada semua orang. Kasihilah sesamamu manusia. Bukan kasihilah orang yang seiman denganmu. Kasihilah orang yang seagama denganmu. Kasihilah orang yang satu kepercayaan denganmu. Tidak. Nah, setiap orang yang mengasihi lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan. Sebab Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Kalau orang tidak bisa mengasihi, berarti orang tersebut bukan berasal dari Tuhan. Orang itu berasal dari kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan, Bapak Ibu, tidak senang apabila orang mengasihi satu sama yang lain. Itu kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu mengasihi apabila orang itu mengasihi baru dikasih. Nah, itu kuasa kegelapan. Bahkan cenderung kuasa kegelapan itu ditanamkan kebencian kepada setiap orang yang mengikuti kuasa kegelapan. Itu kuasa kegelapan. Cenderung ditanamkan kebencian, iri hati, sombong, takabur, timbul fitnah-fitnah yang tidak. Kenapa? Karena orang itu bukan berasal dari Tuhan. Orang itu berasal dari iblis, dari kuasa kegelapan. Akhirnya timbul semuanya kebencian, timbul semuanya fitnahan. Yang keluar dari mulutnya itu fitnah. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan kebencian. Hati dipenuhi dengan iri, sifat dengki. Tapi bila kita berasal dari Tuhan, hati kita dipenuhi dengan kasih. Hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Hati kita dipenuhi dengan sabar. Hati kita dipenuhi dengan damai. Hati kita dipenuhi dengan sukacita.
hati kita dipenuhi dengan ketentraman. Dan ketika kita melihat orang yang tidak seiman dengan kita sangat mengasihi orang tersebut. Kenapa Bapak Ibu? Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain nama Yesus. Dan setiap orang yang mengenal Yesus, tinggal di dalam Yesus, orang itu sudah berada di dalam kasih yang sejati. Maka firman Tuhan katakan tidak ada kasih yang sejati, ya, tidak ada kasih yang melebihi kasih seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Itulah kasih Kristus yang sudah dia tunjukkan di atas kayu salib. Yesus HaMasiah bukan saja kita katakan dia kasih, bukan saja kita mengatakan dia mengasihi dunia, tetapi dia membuktikan kepada kita semuanya, dia membuktikan kepada dunia bahwa dia benar-benar mengasihi setiap orang yang ada di dunia ini. Ahabballahu lihadzal dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini sehingga dia mengurniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang, semua orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini dia saudaraku, ya. Orang yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan, sebab Tuhan adalah kasih. Jadi Tuhan adalah sumber kasih. Elohim itu sumber kasih. Nah, orang-orang yang tidak mengenal Elohim, orang-orang yang tidak mengenal Yesus, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya kasihnya itu kasih agama. Kasih agama itu berbeda dengan kasih Tuhan. Sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, kasih Tuhan itu kepada setiap makhluk, kepada semua orang, itu kasih Tuhan. Kalau kasih agama, nah itu kepada orang yang seiman, seagama dengannya, orang yang seakidah dengannya. Bahkan cenderung orang itu punya sifat iri, punya dendam, tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada ketentraman dalam hatinya. Kenapa? Karena kasih bukan berasal dari Tuhan, kasih berasal dari dunia ini. Ya, kasih yang diberikan oleh agama. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita dekat dengan Tuhan. Kita bergaul akrab, bergaul karib dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui kitab suci. Karena melalui kitab suci kita bisa mengenal Tuhan kita. Nah, betapa banyak orang-orang di sekitar kita yang ada di sekeliling kita, mereka membaca kitab tapi mereka tidak tahu apa yang mereka bacakan. Hanya sekedar baca dan hafal, pinter, merdu ketika membaca dan menghafal, tapi tidak tahu apa yang dia baca. Artinya tidak tahu. Bayangkan betapa sulitnya orang-orang seperti itu untuk mengenal Tuhannya, untuk mengenal sifat-sifat Tuhan, untuk mengenal pribadi Tuhan. Itu sangat sulit Bapak Ibu. Kenapa? Karena kitab yang dibacanya itu tidak dimengerti. Betapa bersyukurnya, bahagianya kita membaca kitab. Kita tahu apa yang kita baca, sehingga kita mengenal Tuhan, kita mengenal pribadi Tuhan, di samping kita mengenal sifat-sifat Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab yang kita bacakan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu, sehingga dengan mudah kita bisa pahami, dengan mudah kita bisa mengerti. Ini dia saudaraku. Mari kita terus tinggal di dalam Tuhan. Ingat, ini akhir-akhir kita lihat Bapak Ibu sudah semakin nyata, ya. Sepertinya kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sudah semakin dekat. Ya, sudah semakin dekat. Mari kita posisikan diri kita berada di atas fondasi iman yang benar. Kita harus bisa memastikan kita berada di atas fondasi iman yang benar. Baik saudaraku dikasihi Tuhan, kiranya video ini bisa memberikan pencerahan kepada kita, bisa memberikan motivasi kepada kita, bisa memberikan semangat kepada kita, sehingga kita di dalam Tuhan itu benar-benar memiliki semangat yang luar biasa. Kita layani Dia dengan sungguh-sungguh, beritakan Injil dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus HaMasiah Ruh Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Terima kasih.